السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang akibat baik dari memahami asma wa sifat dalam beribadah. Apa? Hubban wa tazallulan, khusyu'an, inkisaran, raghaban, rahaban, rajaan wa tama'an. Ada rasa cinta, ada rasa tunduk, ada rasa khusyuk, ada rasa takut, ada rasa berharap, dan ada rasa tamak, rakus terhadap pahala, terhadap surga, terhadap janji Allah, ridha Allah. Karena banyak dari kita yang tidak rakus, tidak tamak. Dengar kata pahala, pahala. Ya. Kurang semangat. Sementara mendengar gaji 50 juta, 60 juta, begitu semangat. Begitu mendengar pahala, apa lebih baik dari dunia seisinya, ya biasa. Tidak banyak yang merasakan ini. Jika antum bersemangat dalam mengejar pahala, ini nikmat. Jarang yang seperti itu. Maka kejar. Nabi itu kalau logika kita kan sudah nggak butuh ya, yang gitu-gituan. Ya. Dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridho, mau apa lagi? Dibela-belain semalaman nggak tidur demi meraih satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Padahal kalau pakai logika kita ya ngapain? Capek-capek semalaman nggak tidur. Dijamin surga, dijamin ridho, dijamin ampun. Jangankan dosa yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan pun sudah dijamin ampun. Ngapain? Rupanya beliau semangat sekali mendengar kata pahala, ridha Allah, surga. Baca Al-Quran 1 juz, ditulis membaca Al-Quran 1 juz selama 1000 bulan. 80 tahun lebih. Mendengar ini semangat sekali beliau. Nah, insya Allah kita bisa seperti itu ya, minimal mendekatilah. Kalau kita betul-betul faham asma wa sifat. Ya. Maka di sini beliau Syekh Abdul Razak menuntun kita untuk mempelajari Ar-Rahman itu maksudnya apa, Ar-Rahim itu maksudnya apa, Al-Aziz, Al-Ghafar, Al-Muhaimin, As-Salam. Nanti insya Allah ya. Ya, kita masuk bab baru. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Di sini bukan Hasan, tapi husna. Ya. Lebih, bahkan paling. Nah, seluruh nama-nama Allah bagus semua, baik semua.
Tidak ada yang buruk. Walaupun judulnya sombong. Sombong kan kalau di telinga kita nggak baik. Karena sombong itu sifat yang tidak baik bagi kita. Adapun bagi Allah, nama sombong itu Al-Mutakabbir itu nama yang baik. Kenapa? Karena kebaikan itu biasanya punya versi sendiri-sendiri. Ya. Bagi orang kita, istri kita diajak dansa oleh atasan, nggak baik, nggak rela kita. Itu nggak usah pakai Islam dulu lah, orang kita lah. Orang Indonesia pada umumnya. Istrinya diajak dansa oleh atasan, tentu nggak mau. Bagi orang Barat, sebuah kehormatan. Istri kita diajak dansa oleh atasan itu sebuah kehormatan. Nah itu kira-kira. Doa ruku, sujud, at-tahiyat, penuh dengan kesombongan. Karena Allah maha sombong. Dan berhak bagi Allah untuk sombong. Dan Allah Tuhan ya harus sombong. Namanya juga Tuhan. Pemilik segala sesuatu. Adakah sejagat raya alam semesta ini satu titik yang tidak dimiliki oleh Allah? Enggak ada. Satu titik. Semuanya milik Dia. Maka Dia menyombongkan diri, ya pantas. Baik, baik. Kalau tidak sombong, ya nggak baik. Sifat Tuhan itu memang sombong. Dan kita sebagai hamba menyaksikan, melihat, mendengar Tuhan kita menyombongkan diri, senang, bangga. Kalau kita mendengar Tuhan kita merendahkan diri, ya tentu kita sedih. Masa Tuhan merendahkan diri? Aku nggak bisa apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya terserah hambaku. Ya. Tentu bukan kalimat Tuhan itu. Kalimat Tuhan adalah akulah penentu segalanya. Akulah pemilik semuanya. Akulah yang mengatur jagat raya alam semesta. Aku tahu siapa yang masuk neraka pertama kali dan siapa yang masuk neraka terakhir kali. Aku tahu siapa yang masuk neraka di urutan 10.567 misalnya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Aku maha tahu. Aku maha menentukan. Sebelum kalian aku ciptakan, aku sudah rencanakan bahwa kalian akan begini, akan begini, akan begini. Nanti di hari anu di depan rumah akan kepleset, kakinya keselio, tangannya terkilir. Semuanya sudah diketahui oleh Allah dan sudah ditulis dan sudah dikehendaki dan itu ciptaan Allah. 4. Ya. Tulisan, kehendak, ilmu, dan ciptaan. Rukun takdir. Rukun takdir ada 4. Nanti akan kita dapati, mungkin kita sedikit heran nanti ya, Allah kok begitu? Allah kok malu? Allah kok cemburu? Gitu ya. Allah kok tidak bosan? Nanti akan kita dapati. Dan seluruh nama Dia sekali lagi tidak ada yang buruk.
semuanya baik. Walaupun sekali lagi judulnya sombong, suka dipuji. Ya. Nanti satu persatu atau mungkin dua, tiga, karena memang ada yang mirip-mirip menurut bahasa kita. Ya bahkan bukan mirip lagi, sama. Bukan mirip lagi, sama. Arti dalam bahasa Indonesia sama, bahasa Arabnya ya beda. Maka di pelajaran awal dulu pernah kita bahas Asmaul Husna ada berapa? Jumlah Asmaul Husna, nama-nama Allah ada berapa? 99. Ini yang ada di Al-Quran dan Sunnah ya. Kalau yang di luar itu ya ratusan, mungkin ribuan. Yang ada di Al-Quran dan Sunnah 99, 100 kurang 1 kata Nabi. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi berapa? 99? 99? Betul? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi berapa? Tetap 99? Nggak mungkin. Paling 80. Mungkin cuma 70. Kenapa? Kenapa? Karena banyak yang sama. Ya, yang agung itu berakal diartikan agung, luhur. Karena miskinnya bahasa Indonesia. Saking kayanya bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Saking miskinnya bahasa kita. Mungkin kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain, lebih banyak mungkin. Ya. Bahasa Inggris misalnya mungkin bisa 80, atau bahasa Jawa lah insya Allah yang saya tahu. Itu bisa lebih banyak dari bahasa Indonesia. Ya, karena bahasa Jawa lebih kaya dari bahasa Indonesia. Bahasa Arab lebih kaya lagi. Gitu. Ya, contoh mudah saja bahasa Indonesia kambing. Ya. Kambing itu mau muda, mau tua, mau baru lahir namanya kambing. Bahasa Jawa enggak. Ya. Ada kambing, ada cempe, dia juga tergantung umurnya. Bahasa Arab ada musinnah, ada jazaa. Umur sekian jazaa, umur sekian musinnah terus. Itu baru kambing. Iya. Bagaimana nama-nama Allah yang luar biasa itu? Ya. Maka kalau nama-nama Allah itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang bukan Arab, tidak mungkin 99. Paling 90, mungkin 80, mungkin 70. Saya bacakan apa yang beliau tulis setelah bab ini. Laqad imtadahallahu fil Qur'anil Karim asma'ahul 'azimah. Allah memuji dirinya sendiri. Ini salah satu sifat Allah yang tidak boleh kita tiru. Ya. Kan sifat-sifat Allah itu ada yang kita suruh tiru. Seperti sabar. Ya. Allah itu maha sabar, kita disuruh niru. Maksudnya kita disuruh bersifat sabar. Walaupun tentu kesabaran kita dengan kesabaran Allah nggak ada apa-apanya. Bayangkan berbuat dosa setiap hari, bahkan dosanya itu merendahkan Allah. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Kan menghina Allah ini, mengambil hak Allah. Allah kasih makan tiap hari. Allah bikin dia sehat, sejahtera, makmur, kaya raya. Siapa? Fir'aun laknatullah alaihi.
entah berapa ratus tahun, Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Dibiarkan oleh Allah selama ratusan tahun. Diberi rizki, diberi makan, diberi kesehatan, kesejahteraan. Betapa sabarnya. Maka salah satu nama Allah adalah As-Sabur. Itu sifat Allah yang kita suruh tiru. Adapun ini kita jangan tiru. Ya. Maka salah kalau orang menyimpulkan seluruh sifat Allah harus kita tiru. Salah. Atau seluruh sifat Allah tidak boleh kita tiru. Salah juga. Jadi ada sifat-sifat Allah yang baik kita tiru. Ada sifat-sifat Allah yang tidak baik kita tiru. Ini salah satunya. Memuji diri sendiri, suka dipuji. Ya Allah memuji dirinya sendiri di dalam Al-Quran, Sunnah, zikir-zikir, zikir pagi, zikir petang, penuh dengan pujian-pujian Allah. Itu yang bikin siapa? Lafaz-lafaz zikir pagi, zikir petang, doa iftitah, ruku, sujud, talbiyah, yang bikin siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Allah? Lewat lisan Nabi SAW. Bukan Nabi yang ngarang. Nabi diperintahkan oleh Allah. Ya. Wa kulluha husna. Dan semuanya tidak ada yang buruk. Apapun judulnya. Apapun kedengarannya. Ya. Bagaimanapun anehnya, udah kita percaya, udah gak usah dibahas. Kalau coba-coba bahas, jadilah Mu'tazilah atau Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, keluar dari Ahlus Sunnah. Maka jangan coba-coba bahas. So aneh apapun. Kalau itu kata Allah, kalau itu kata Rasulullah, udah diem dengerin, jiplak aja udah jiplak. Ya. Mosok setiap kali kita sholat, di depan wajah kita ada wajah Allah, kan aneh. Aneh seaneh-anehnya. Nah kalau sholatnya depan-depan, di Ka'bah sana gimana caranya? Gak paham kita, aneh. Tapi karena ini kata Allah dan kata Rasulullah, udah imani apa adanya, nggak usah dipikir, nggak usah dibahas. Kalau kita bahas, nanti sampai kepada kesimpulan, kiasan doang. Kiasan doang, nggak bener itu. Ini bahaya, sangat berbahaya ini. Ya. Maka lihat para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in mengikuti Nabi SAW, membahas tentang sifat-sifat Allah itu mudah, sederhana, gamblang, tidak bertele-tele. Orang nggak dibahas. Beda dengan Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, pusing, puyeng, bingung, berat, karena dipikir maksudnya apa nih? Kok Allah turun ke langit dunia setiap seperti, maksudnya apa? Udah nggak usah pakai maksud-maksudnya. Allah itu terlalu besar, kita terlalu kecil. Allah terlalu berkuasa, kita terlalu lemah. Allah terlalu pandai, kita terlalu bodoh. Nggak bisa menjangkau, udah percayai saja. Nah, sebagian saudara-saudara kita ini merasa pintar. Karena terpengaruh syubhat ilmu kalam itu, merasa pintar, maka dipikir maksudnya, wah jadilah kesimpulan yang aneh-aneh. Rasul dan para sahabat melewati ayat-ayat Allah bersemayam di atas aras, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, dan seterusnya. Udah diimani apa adanya. Tidak kemudian dibahas bertele-tele. Ya.
Maka kitab-kitab tentang tauhid yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah, Kitabut Tauhid, Usulus Sunnah, Syarhus Sunnah, Kasfus Syubhat, semuanya tebel-tebel apa tipis-tipis? Tipis-tipis. Karena memang tidak ada pembahasan. Ya, cukup tulis ayatnya, tulis hadisnya, sami'na wa ata'na. Selesai. Mudah, gampang, murah, selesai. Berbeda dengan kitab-kitab tauhid. Mereka sering menyebut sebagai ilmu kalam, ya. Istilah yang batil itu. Yang ditulis oleh orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, berjilid-jilid tebal. Kalau ulama Ahlus Sunnah, kitab-kitab yang berjilid itu cuman kitab fikih. Kitab fikih berjilid-jilid karena membahas dari wudu, tayamum, azan, qomat, salat, saum, zakat, haji, jihad, jual beli, munakahah, terus wajar berjilid-jilid. Lah, ini cuman bahas berapa item. Tangan Allah, wajah Allah, jari Allah, bersemayamnya Allah, apalagi? Sedikit sekali. Nggak sampai ratusan ayat, ya, paling 20-an ayat. Ngapain berjilid-jilid? Udah imani apa adanya. Nah, kitab-kitab tauhid, syarah kitab tauhid seperti Qaulul Mufid misalnya, lumayan agak tebel. Kenapa? Kitab-kitab yang sekarang ini yang ditulis oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Abdul Razak lumayan tebal. Kenapa? Kenapa? Apakah tidak mengikuti kitab-kitab tauhid yang dulu? Bukan begitu. Tapi dalam rangka menjelaskan kesesatan orang-orang Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah itu, maka butuh tulisan, butuh waktu, butuh lumayan tebal juga. Untuk membahas, ya sama dengan apakah di zaman Rasul dan para sahabat ada pembahasan tentang bid'ahnya tahlilan, bid'ahnya muludan, ada nggak? Di zaman sahabat tabi'in ada pembahasan tentang bid'ahnya tahlilan, muludan, ada nggak? Ada nggak? Ya nggak ada. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Tahlilan itu bid'ah, muludan itu bid'ah. Zaman sahabat, zaman tabi'in, ada nggak? Ya nggak ada. Kenapa? Ya belum ada tahlilan, belum ada muludan, belum ada selawat naria, belum ada selawat tibul qulub, belum ada bid'ah macam-macam. Ya otomatis nggak ada pembahasan. Nah, sekarang majelis-majelis sunnah, kitab-kitab sunnah salaf penuh dengan pembahasan itu semua. Karena apa? Untuk menerangkan kepada kaum muslimin supaya tidak ikut-ikutan tersesat. Maka lebih berat, jelas. Ulama-ulama ahlu sunnah di akhir zaman lebih berat. Karena apa? Karena harus menjelaskan ini sesat, ini sesat, ini sesat, ini sesat. Zaman Nabi belum ada yang sesat, nggak ada pembahasan. Yang sesat yang semua orang tahu, berzina, minum homer, berjudi, membunuh, korupsi. Semua orang tahu itu. Bukan syubhat. Ya. Apalagi hari ini. Hari ini ulama-ulama salaf, ustaz-ustaz salaf harus menerangkan kesesatan NII, kesesatan LDII, kesesatan JAMUS, Jamaatul Muslimin, kesesatan macam-macam. Ada LK, Lembaga Kerasulan, Isa Bugis, gitu. Muncul baru lagi tarekat ini, tarekat itu. Di tahun 1700-an, 1800-an kan semua itu belum ada. NI belum ada, LDI belum ada, Jamaatul Muslimin belum ada. Sekarang ada.
Apakah didiamkan? Ya jangan. Kalau didiamkan nanti kaum muslimin ikut-ikutan, kasihan. Nggak ada peringatan, nggak ada tahzir. Maka jangan dibiarkan. Wa taqarrara wasfuha bidzalika fil Qur'ani fi arba'ati mawadhi'. Dan kalimat Asmaul Husna di dalam Al-Quran terulang. Berapa kali? 4 kali. Jadi ada 4 tempat yang di situ tertulis Asmaul Husna. Ada 4 surat lah ya. Al-A'raf, Al-Isra, Toha, Al-Hasyr. Ini surat-surat yang di dalam surat itu terdapat kalimat Asmaul Husna. Nama-nama yang baik, yaitu nama-nama Allah. Kita mulai yang pertama, Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, al-husna, fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama itu. Ya, ini terbalik. Ya, sama dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu susunannya terbalik. Mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah engkau dan kami mohon pertolongan kepada engkau. Oleh Allah dibalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau dalam bahasa Indonesia barangkali nggak ada bedanya. Kepadamu kami menyembah, kami menyembah kepadamu. Bedanya apa? Kami menyembah engkau ya Allah. Kepada engkau ya Allah kami menyembah. Coba bahasa Indonesia, apa bedanya? Tanyakan kepada siapa itu? Purwo Darminto apa siapa itu? Yang ahli bahasa Indonesia. Apa bedanya? Saya kira sama aja. Apa coba? Ya. Zaid datang. Telah datang Zaid. Apa bedanya? Saya kira nggak ada bedanya. Kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ada bedanya. Ya. Dalam bahasa Arab yang mestinya di depan kok dibelakangin, yang mestinya di belakang kok dikedepanin, itu yufidul hasar. Mengandung arti pembatasan. Kalau saya mengatakan na'budu iyyaka, aku menyembah kepada engkau, maka masih ada kemungkinan menyembah yang lain. Mungkin menyembah Jibril, mungkin menyembah Rasulullah, mungkin menyembah batu, mungkin menyembah patung, tapi Allah menyembah juga. Itu kan syirik kan? Itu kalau na'budu iyyaka. Tapi kalau dibalik, iyyaka na'budu, maka tidak ada yang lain yang kami sembah kecuali engkau ya Allah. Nah, oleh karena itu arti dalam bahasa Indonesianya harus ditambah kata-kata. Apa? Apa? Ditambah kata apa kalau dalam bahasa Indonesia? Ditambah kata-kata hanya. Maka terjemahan bahasa Arab, depak mungkin ya, pakai kata hanya, itu tepat.
Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Hanyanya mana coba? Iyyaka na'budu wa hanya mana hanya? Enggak ada. Enggak ada. Iyyaka kepada Engkau, iya kepada ka Engkau, na'budu kami menyembah. Kalau a'budu kan saya menyembah, kalau ta'budu kamu menyembah. Ini na'budu kami menyembah. Di mana hanya? Enggak ada. Hanya dalam bahasa Arab kan fakot gitu. Tapi semua orang Arab tahu, yang faham kaidah bahasa Arab tahu bahwa ini yufidul hasr, mengandung arti pembatasan, artinya tidak mungkin menyembah yang lain. Ya. Begitu juga ini. Ini terbalik, mestinya al-asmaul husna lillah. Nama-nama yang baik itu, asmaul husna itu milik Allah. Dibalik, milik Allah lah asmaul husna itu. Berarti artinya apa? Tidak boleh? Tidak boleh ada malaikat, jin, manusia, hewan, masjid, yayasan, makhluk, apapun husna. Karena yang berhak menyandang nama asmaul husna hanya Allah, hanya milik Allah lah asmaul husna. Maka hati-hati antum punya anak, punya cucu, punya yayasan, punya rumah sakit, punya masjid, jangan dikasih nama Ar-Rahman, jangan dikasih nama Ar-Rahim, jangan dikasih nama Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin. Haram, dosa besar. Kalau mau ada tambahannya. Kalau orang ya Abd, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussalam, Abdul Aziz. Kalau masjid pakai kata apa? Kalau masjid biasanya bait. Bait, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitus Salam. Gitu. Baitur Rahman maksudnya rumahnya Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman kan Allah, berarti rumahnya Allah. Gitu. Masjid memang rumah Allah kan? Maka silahkan Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitul Aziz dan seterusnya. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengan hak. Hanya kembali ke Asmaul Husna, karena jamak kan, asma bukan ism, maka ha mu'anas. Jadi kita disuruh berdoa memohon kepada Allah dengan Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, atau Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, atau Ya Fattahu, Ya Alim, Ya Fattahu Ya Alim, Ya Fattahu Ya Alim. Mungkin belasan, jangan dihitung. Saya mau 70, saya mau 100, saya mau 200, bid'ah. Mana yang berhak membikin hitungan hanya Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya tidak berhak bikin hitungan. Allah dan Rasulnya sudah bikin hitungan 3, 7, 10, 25, 33, 100. Gak ada yang lebih dari 100. 150 misalnya, 444 misalnya, 1000 misalnya, gak ada. Zikir terbanyak yang pakai hitungan itu 100. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pun dalam sehari semalam, ya kan?
Tiga-tiga subhanallah, 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 itu tiga-tiga. Ada 25 la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ada 3 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka Asmaul Husna ini jangan dihitung. Ya. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Habis itu minta rizki. Gitu. Kalau ya Razzaq, ya Razzaq, habis itu mohon ampun, ya nggak pas. Nggak pas. Ya. Jadi permohonan kita disesuaikan dengan Asmaul Husna. Kan ada 99. Mana yang cocok dengan permohonan kita? Ya. Misalnya kata dokter, istri kita ini sulit punya anak karena ada sesuatu di rahimnya. Bolehkah kita minta kepada Allah anak? Boleh. Boleh, ya. Kita pakai yang mana nih? Di antara Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Qadir. Ya, tentu yang maha kuasa. Ya Qadir, ya Qadir. Wah, Zat yang maha kuasa, maha kuasa. Maksudnya, engkau berkuasa untuk membikin istriku hamil, lahir ini mandul. Bagi Allah kecil sekali, sangat kecil sekali. Enggak ada yang sulit bagi Allah, semuanya mudah. Aku tahu ya Allah, engkau maha kuasa. Tunjukkan kekuasaanmu ya Allah, berikan kami anak. Sudah ada contoh Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Mereka di usia tua. Ya. Dan insya Allah banyak di kiri kanan kita, saudara kita, tetangga kita yang mengalami seperti itu. Termasuk sakit, nggak mungkin. Sakit gula seperti ini udah nggak bisa diobati. Harus minum obat setiap hari. Ya. Sakit yang kayak gini udah nggak mungkin. Bolehkah kita mohon kesembuhan kepada Allah? Ya mungkin boleh sekali. Dengan meyakini bahwa Allah maha kuasa. Ya. Kita boleh menjaga kesehatan, kita boleh makan bergizi, kita boleh olahraga supaya sehat, tapi kita harus yakin bahwa olahraga kita percuma, gizi kita percuma, olahraga segala macam percuma kalau Allah menghendaki kita sakit. Ini keyakinan yang terus menghunjam di diri kita. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkan orang-orang yang ilhad di dalam nama-nama Allah. Orang-orang yang ilhad. Ya. Siapa? Yaitu orang-orang yang pemahamannya salah terhadap asma wa sifat. Diartikan salah. Siap tobat, jangan tobat dulu. Kamu kan masih 30-an. Nanti tobat kalau sudah 50-an, 60-an. Kenapa? Karena kalau kamu tobat sekarang nih, berhenti dari musik, dari rokok, dari khamr misalnya, kok nanti umur 40-an ngulang lagi, Allah nggak terima tobatmu. Betul? Betul? Salah besar. Salah besar. Mungkin maksudnya baik, mungkin ya. Artinya kalau sudah tobat jangan ngulang lagi. Tapi karena dia tidak tahu sifat Allah, nama Allah. Allah itu nggak pernah bosan.
Jangankan cuman kedua kali, ke-10 kali, bahkan ke-100 kali, tobat yang ke-100 kali. Maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, maksiat yang sama. Taruhlah berzina ya, bertaubat zina lagi, bertaubat lagi zina lagi, bahkan lebih dari itu murtad. Murtad masuk Islam lagi, taubat, murtad masuk. Allah tidak pernah apa? Bosan. Kalau kita mungkin bosan, Allah tidak. Mau yang ke-100, mau yang ke-1000. Nah, ini gara-gara dia tidak tahu asma wa sifat. Akhirnya menyimpulkan yang salah, nasihatnya juga salah. Ini betapa pentingnya mengetahui asma wa sifat. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.